Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Kalabahi akan membahas video pembelajaran jarak jauh matematika bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, di sini kami akan memperkenalkan guru matematika kami dari SMP Negeri 1 Kalabahi, yaitu Ibu Marsuti Suryaningsi SPD. Daftar isi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, yaitu pengertian dari kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan dua segitiga. Yang kedua, kita akan membahas tentang syarat-syarat kekongruenan dan kesebangunan. Yang ketiga, pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita akan mendalami materi-materi tersebut. Kemudian yang keempat, kita akan masuk ke dalam contoh-contoh soal. Kita akan membahas contoh-contoh soal agar kalian lebih memahami. Yang kelima, yaitu yang terakhir, kita akan menampilkan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengertiannya. 1. Pengertian kekongruenan bangun datar. Kekongruenan bangun datar adalah dua benda yang dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, pengertian kekongruenan dua segitiga. Kekongruenan dua segitiga yaitu dua atau lebih dari dua segitiga dengan bentuk dan ukuran yang sama persis satu sama lain. Yang ketiga, pengertian kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar yaitu apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Yang keempat, pengertian kesebangunan dua segitiga. Kesebangunan dua segitiga adalah apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Lalu selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu syarat-syarat kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama, syarat kekongruenan bangun datar, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, ada syarat kekongruenan dua segitiga, yaitu memiliki dua sudut berdekatan sama besar dan satu sisi setelahnya juga sama besar. Yang ketiga, kita masuk dalam syarat kesebangunan bangun datar, yaitu panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Yang keempat, syarat kesebangunan dua segitiga, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Dan yang terakhir, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian itu sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jika suatu benda dikatakan kongruen, berarti benda tersebut memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan memiliki sudut yang sama. Contoh pas foto. Kedua pas foto tersebut memiliki ukuran yang sama, yaitu 2 cm. Berarti kedua pas foto tersebut adalah kongruen. Sedangkan apabila benda tersebut memiliki bentuk yang sama, sudut yang sama tetapi ukurannya berbeda, maka benda tersebut tidak kongruen. Contoh, ada dua pas foto yang memiliki ukuran yang berbeda yaitu 2 cm dan 4 cm, maka kedua pas foto tersebut tidak kongruen. Setelah itu, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan bangun-bangun yang kongruen. Kita lihat di sini bangun-bangun yang kongruen adalah bangun A kongruen dengan bangun D dan bangun I kongruen dengan bangun R. Contoh soal kedua, jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Jawab, dua bangun itu tidak kongruen karena tidak sama bentuknya. Gambar pertama persegi dan gambar kedua belah ketupat. Karena syarat kekongruenan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka bangun tersebut tidak kongruen karena sekalipun ukurannya sama namun bentuknya berbeda. Sekian. Contoh soal kesebangunan. 1. Diberikan dua buah segi 4 pada gambar di bawah ini. Tentukan apakah dua segi 4 tersebut sebangun. Jika iya, berapakah faktor skalanya?
Penyelesaian, dua bangun segi 4 tersebut sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu semua sudut yang keduanya segi 4 adalah 90 derajat, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu panjang segi 4 kecil adalah 24 berbanding dengan panjang segi 4 besar yaitu 16 sama dengan 3/2. Dan lebar segi 4 kecil adalah 24 berbanding lebar segi 4 besar adalah 16, maka hasilnya adalah 3/2. Karena kedua syarat sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua segi 4 terbukti sebangun dengan faktor skalanya yaitu 3/2. Next, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui menara Eiffel digambarkan dengan tinggi 5 cm. Jika skalanya 1/400, maka tinggi menara Eiffel sebenarnya adalah penyelesaian. Misalnya tinggi menara Eiffel sebenarnya adalah X cm, maka skala sama dengan tinggi pada gambar berbanding dengan tinggi sebenarnya. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu skalanya adalah 1/400 sama dengan tinggi pada gambar adalah 5 berbanding dengan X-nya yang akan kita cari, yaitu X sama dengan 400 kali 5 sama dengan 2000 cm. Kita hentarkan ke meter, yaitu jawabannya adalah 20 meter. Sebelum kami akhiri video presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensi dan perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.